Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang terdiri dari Iqbal, Rio, Yoham, Giat, dan Naila. Di sini tujuan pembuatan aplikasinya adalah yang pertama, tujuan pembuatan aplikasi peminjaman adalah mencatat data peminjam, menyimpan informasi siapa yang meminjam, apa yang dipinjam, dan kapan dilakukan, mengelola data dengan rapi. Semua data tersusun dalam sistem sehingga mudah dicari dan diperbaharui. Memantau status peminjaman, mengetahui apakah barang sudah dikembalikan atau masih dipinjam. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan, menghindari kehilangan data atau kesalahan akibat pencatatan manual, meningkatkan efisiensi, proses mengelola peminjaman menjadi lebih cepat dan praktis. Intinya, aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelolaan peminjaman agar lebih tertib, akurat, dan efisien. Selanjutnya, jenis user terdiri dari 3. Yang pertama ada admin, petugas, dan peminjam. Yang pertama, admin peran paling tinggi yang mengatur sistem mengelola data. Mengelola data user, tambah atau hapus petugas dan peminjam. Mengatur data barang, melihat semua laporan kontrol penuh aplikasi. Yang kedua, petugas yang menjalani operasional, mencatat peminjaman dan pengembalian, ngecek kondisi barang, update status dipinjam atau kembali bentuk peminjaman. Yang ketiga, peminjam, user biasa, mengajukan peminjaman, melihat status pinjam, mengembalikan barang sesuai aturan. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Yang pertama ada fitur login. Fitur ini berfungsi sebagai pintu akses sebagai pengguna yang sudah memiliki akun. Cara kerja, pengguna memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Tujuannya adalah memvalidasikan identitas pengguna agar dapat masuk ke dalam sistem inventaris dengan aman. Selanjutnya, fitur aplikasi, fitur daftar atau registrasi. Fitur ini digunakan oleh pengguna baru yang ingin menggunakan aplikasi. Cara kerja, pengguna membuat username baru dan menentukan password melalui tombol buat akun. Tujuan, mendaftarkan identitas baru ke dalam database aplikasi sehingga pengguna tersebut memiliki hak akses di kemudian hari. Katalog alat atau peminjaman. Ini adalah fitur utama bagi pengguna untuk melihat dan memilih peralatan yang tersedia di gudang atau inventaris. Informasi lengkap menampilkan nama alat, ID unik seperti pagar A-021 dan jumlah stok yang tersedia secara real time dalam satu disk. Aksi cepat, terdapat tombol pinjam alat di setiap item yang memungkinkan pengguna untuk langsung mengajukan permohonan peminjaman. Fitur aplikasi penjadwalan peminjaman. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur durasi peminjaman barang secara spesifik. Input data, pengguna dapat melihat stok tersedia, akan wajib mengisi tanggal pinjam serta rencana tanggal kembali. Tujuan, memberi kepastian waktu kepada sistem kapan barang akan keluar dan kapan seharusnya tersedia kembali untuk dipinjam orang lain. Fitur aplikasi. Notifikasi sukses alert sistem. Aplikasi memberikan informasi instan setelah formulir dikirimkan. Pesan sukses pengajuan terkirim. Mohon tunggu verifikasi petugas. Fungsinya memberikan kepastian kepada pengguna bahwa data mereka telah masuk ke sistem dan sedang dalam tahap antrean untuk disetujui oleh admin atau petugas gudang. 2. Status pending atau aktivitas pada kolom aktivitas saya. Status item yang baru saja dilakukan akan berubah indikator visual
Muncul label pending berwarna oranye di samping nama alat, contoh kamera. Fungsi menandakan bahwa proses peminjaman belum sepenuhnya selesai. Barang belum bisa diambil sampai petugas melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut. Itu aplikasi. Penjelasannya, manajemen persetujuan approval. Fitur ini memberikan kendali penuh kepada petugas untuk memvalidasi setiap permintaan pinjaman yang masuk. Aksi cepat. Petugas dapat melihat daftar nama peminjam dan alat yang diminta, lalu memilih tombol setuju untuk mengizinkan atau tolak untuk membatalkan permintaan tersebut. Statistik real time. Terdapat kartu ringkasan di bagian atas yang menunjukkan jumlah permintaan yang sedang menunggu persetujuan. Kedua, monitoring pengembalian dan denda. Fitur ini berfungsi untuk memantau sirkulasi barang yang sudah dipinjam hingga kembali ke gudang. Peminjaman aktif, melacak barang apa saja yang masih dibawa oleh peminjam. Saat ini terlihat kosong atau tidak ada peminjam aktif. Log riwayat dan denda. Di kolom baru saja kembali. Tugas bisa melihat riwayat pengembalian jika peminjam terlambat. Sistem akan menunjukkan label denda seperti rupiah 20.000 pada item harus sebagai indikator tagihan denda yang harus ditagih oleh petugas. Aplikasi hari ini menunjukkan tampilan dashboard petugas setelah permintaan peminjaman disetujui. Sedangkan daftar peminjaman aktif. Fitur ini digunakan petugas untuk melacak barang yang sedang dibawa oleh pengguna secara real time. Menurut pengembalian, terdapat tombol selesaikan ketika pengguna mengembalikan barang secara fisik. Petugas menekan tombol ini untuk memperbarui stok kembali ke posisi semula dan menutup transaksi data transparansi data, menampilkan nama peminjam dan alat yang dipinjam agar tidak ada barang yang hilang tanpa pelacakan. 2. Riwayat dan log denda baru saja kembali. Fitur ini berfungsi sebagai buku catatan digital untuk semua transaksi yang telah selesai verifikasi status. Setiap transaksi yang selesai diberi label selesai berwarna abu-abu. Catatan denda otomatis. Jika barang dikembalikan lewat dari tanggal rencana, sistem secara otomatis memunculkan nominal denda barang berwarna merah. Contoh Rp 20.000. Ini memudahkan petugas untuk menagih biaya keterlambatan tanpa harus menghitung manual. Fitur aplikasi gambar ini menunjukkan tampilan dashboard petugas saat proses pengembalian barang berhasil dilakukan. Penjelasan konfirmasi pengembalian dan kalkulasi denda. Fitur ini memberikan validasi instan kepada petugas setelah menekan tombol selesaikan. Notifikasi berhasil. Muncul pesan berhasil, barang telah dikembalikan sebagai tanda stok alat otomatis bertambah kembali. Informasi denda. Sistem secara otomatis menghitung dan menampilkan total denda. Contoh Rp 60.000 berdasarkan keterlambatan peminjam. Hal ini memastikan tidak ada kesalahan hitung manual oleh petugas. 2. Pembaruan status aktivitas. Daftar riwayat diperbarui secara otomatis untuk data transaksi yang baru saja ditutup. Pencatatan otomatis nama peminjam berpindah ke kolom baru saja kembali dengan label denda berwarna merah. Manajemen data status peminjam berjalan berubah menjadi 0. Menandakan semua barang telah kembali ke gudang dan petugas telah menyelesaikan tugas pemantauan untuk seksi tersebut. Aplikasi
Gambar ini menampilkan informasi utama aplikasi secara cepat yang berisi total alat yang tersedia, jumlah peminjaman yang sedang berlangsung, jumlah alat yang menunggu persetujuan, dan total pengguna. Penjelasan dashboard. Pada dashboard terdapat beberapa informasi yang penting seperti total alat yang tersedia di dalam sistem, jumlah peminjaman yang sedang berlangsung, jumlah permintaan peminjaman yang masih menunggu persetujuan, jumlah seluruh pengguna yang terdaftar. Selain itu, terdapat tabel aktivitas terbaru yang menampilkan nama pengguna, nama alat yang dipinjam, tanggal peminjaman, status peminjaman, misalnya disetujui atau masih diproses. Dengan adanya dashboard, admin dapat langsung mengetahui kondisi inventaris, jumlah alat yang masih tersedia, dan aktivitas terbaru yang terjadi di dalam aplikasi. Penjelasan fitur manajemen pengguna. Tambah user, menginput username, password, dan memilih role atau hak akses, lalu disimpan ke sistem. Daftar user, menampilkan data pengguna, nama, ID, serta level aksesnya. Edit user, mengubah data seperti username, password, dan role. Hapus user, menghapus akun dari sistem. Hak akses atau role, menentukan peran pengguna, misalnya admin atau peminjam yang mengatur izin penggunaan fitur. Intinya, fitur ini digunakan untuk mengelola akun pengguna sekaligus mengatur hak akses dalam aplikasi. Penjelasan fitur utama aplikasi. Yang pertama, tambah alat. Tombol plus tambah alat digunakan untuk menambahkan data alat baru ke sistem, nama alat, dan jumlah stok. Yang kedua, tabel data alat, menampilkan daftar alat dengan informasi penting, detail alat, nama dan ID alat. Contoh, proyektor ID 979. Stok, jumlah unit tersedia. Contoh, 25 unit. Status, kondisi alat, misalnya tersedia. Aksi, tombol untuk edit dan hapus. Yang ketiga, edit data alat, fitur untuk mengubah informasi alat melalui pop-up. Ubah nama alat, ubah jumlah stok, batal, tidak menyimpan perubahan. Simpan perubahan, update data. Fungsi inti sistem. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data inventaris alat, memantau stok secara langsung, melakukan edit dan hapus data dengan mudah. Lalu ada log aktivitas. Log aktivitas adalah fitur yang berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan yang terjadi di dalam aplikasi secara otomatis. Setiap tindakan yang dilakukan oleh admin maupun pengguna akan tersimpan sebagai riwayat, sehingga semua perubahan dapat dilacak dengan jelas. Informasi yang ditampilkan dalam log aktivitas meliputi waktu kejadian, nama pengguna yang melakukan aktivitas, jenis aksi yang dilakukan, keterangan detail dari aktivitas tersebut. Contoh aktivitas yang tercatat: pengguna mengajukan pinjaman alat, admin menyetujui atau menolak peminjaman, admin menambahkan atau mengubah data alat, admin menambah atau menghapus akun pengguna. Fungsi utama log aktivitas adalah memantau semua aktivitas dalam sistem, mengetahui siapa yang melakukan suatu tindakan, membantu menemukan kesalahan atau masalah, jadi bukti riwayat penggunaan aplikasi. Dengan adanya log aktivitas, sistem menjadi lebih transparan dan terkontrol karena setiap perubahan data tercatat dengan rapi dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan aplikasi yang kami buat. Lalu kita akan mengulangi aplikasi.
Di sini kita memasukkan username peminjam serta password. Lalu menampilkan sebuah dashboard yang terdapat katalog alat dan log aktivitas saya. Ketika kita meminjam alat, terdapat yaitu formulir pengajuan peminjaman yang terdiri dari tanggal, pengaturan tanggal, dan rencana tanggal kembali, serta stok yang tersedia dari barang itu. Setelah kita mengirim pengajuan peminjaman barang, terdapat pesan sukses, pengajuan terkirim, mohon tunggu verifikasi petugas. Ini ada dashboard admin, di sini ada total alat, di sini ada ringkasan statistik, lalu di sini ada tambah pengguna baru, dan di sini juga bisa mengedit user dan menghapus user. Ini adalah kelola alat. Fiturnya adalah bisa menambahkan nama alat, menambahkan foto alat, dan menambahkan jumlah stok. Dan di sini ada fitur buat mengedit dan menghapus stok yang ada di sini. Lalu di sini ada log aktivitas, ini untuk mencatat aktivitas yang pengguna lakukan di aplikasi. Lalu di sini kita masuk sebagai petugas. Yang pertama di sini ada tab menunggu persetujuan dan peminjaman berjalan. Di bawahnya ada permintaan peminjaman dan ada aksi setuju atau tolak. Lalu ada peminjaman aktif, aksinya ada selesaikan. Kita akan menekan selesaikan jika peminjaman itu sudah berakhir. Lalu ada aktivitas baru saja kembali, pengembalian alat. Jika sudah selesai dikembalikan, ada aksi selesai, dan jika terlambat mengembalikan, ada denda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak salah kata, masih banyak yang harus diperbaiki, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.